Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Palmarum tanggal 2 April 2023 yang tertulis dalam Markus 11 ayat 1 sampai 11 dengan tema Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pemahaman ketika seseorang memberikan sesuatu kepada raja yang dihormati, hal tersebut merupakan kehormatan bagi dia, karena dia dapat memberikannya, baik itu berupa jasa maupun berupa barang misalnya. Dan ini diyakini merupakan sebuah keuntungan, merupakan sebuah kehormatan, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukannya. Walaupun dia punya banyak hal, tapi mungkin tidak ada kesempatan kepada dia untuk memberikannya kepada raja begitu. Sehingga ketika dia punya kesempatan untuk memberikan kepada raja, itu diyakini merupakan sebuah berkat, sebuah kesempatan dan kehormatan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika banyak orang punya pemahaman terhadap hal tersebut, kira-kira bagaimanakah dengan kita? Kalau hal tersebut kita sendiri yang mengalaminya, apakah kita punya kerelaan seperti itu, atau justru menganggap hal tersebut menjadi sebuah kerugian dalam
kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam khotbah kita pada Minggu Valmarum hari ini, kita diperhadapkan dengan sebuah hal yang menjadi dilema terhadap murid-murid Tuhan Yesus, yang disuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sebuah perintah kepada muridnya. Dicatat dalam ayat ini tadi, 2 orang muridnya disuruh ke suatu tempat untuk mengambil keledai yang akan mereka jumpai, yang tertambat, dan mereka melakukannya. Saudara-saudara, hal tersebut dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan memerlukan seekor keledai untuk digunakannya untuk ditunggangi memasuki Yerusalem. Keledai adalah lambang kelemah lembutan. Yesus mau datang untuk menampilkan sebuah kesahajaan dan kelemah lembutan. Dia tidak naik kuda perang atau naik kuda yang menyimbolkan simbol perang, kegagahan, dan lain sebagainya. Tapi yang mau ditampilkan oleh Yesus ketika dia mau masuk ke Yerusalem adalah kelemah lembutan yang disimbolkan melalui keledai yang akan ditungganginya. Saudara-saudara, Yesus menyuruh 2 muridnya, dan sesampainya di sana dijumpainya lah seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Mereka melepaskannya, dan pada saat itu yang empunya keledai dan orang yang melihatnya berkata, "Mengapa kamu lakukan itu?" Jawabnya, "Tuhan memerlukannya." Sebelumnya Tuhan Yesus sudah memperlengkapi muridnya dengan perkataan yang demikian. Saudara-saudara, para murid tanpa ragu melakukan perintah Tuhan Yesus. Yang lebih hebat lagi adalah mereka yang melihat para murid melepaskan tambatan keledai itu. Mereka bertanya, "Apa maksudmu melepaskan keledai itu?" Dan ketika murid Tuhan Yesus menjawab, "Tuhan memerlukannya," yang empunya itu pun responnya sangat luar biasa. Mereka membiarkannya tanpa sepatah kata pun, tanpa larangan, tapi karena murid-murid mengatakan Tuhan memerlukannya, dengan sukarela, dengan sukacita mereka melepaskan keledai tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam sebuah buku ada sebuah penjelasan tentang perkataan Tuhan memerlukannya. Dalam buku tersebut dicatat bahwa hal tersebut berhubungan erat dengan hukum di masa lampau yang terjadi ketika itu, yang mengharuskan setiap warga, setiap masyarakat memberikan kepada rajanya benda atau jasa yang diminta oleh raja atau salah seorang wakilnya. Dan inilah sebenarnya menjadi alasan sehingga yang empunya keledai tersebut tidak bersungut-sungut, tapi dengan rela melepas keledai yang disayanginya. Saudara-saudara, ketika keledai itu dibawa kepada Tuhan Yesus, dengan keledai muda itu Yesus memasuki Yerusalem. Dan kita melihat tadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka banyak sekali orang yang menyambut Yesus dengan mengikuti Yesus dan bersorak-sorak dengan mengatakan, "Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Suasana ketika itu begitu riuh sekali, begitu sukacita sekali menyambut
kedatangan Yesus yang sesungguhnya sudah lama mereka nanti-nantikan. Saudara-saudara, apakah sesungguhnya yang mau Tuhan ajarkan kepada kita semua melalui khotbah kita pada hari ini? Saudara-saudara, yang pertama adalah kerelaan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat tadi sikap murid Tuhan Yesus. Sesungguhnya sebagai manusia biasa, mereka bisa saja menolak perintah tersebut. Karena itu tidak untuk dibeli, tapi hanya diambil begitu saja. Tapi saudara-saudara, karena Yesus yang menyuruhnya, maka tidak ada alasan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menolak perintah tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan kepada kita hari ini. Apakah sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan sukacita dapat melakukan perintah Tuhan, dapat melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan rela kita mau melakukan? Sebagai contoh misalnya ketika kita dipanggil dalam melakukan sebuah tugas di gereja misalnya. Apakah ketika tugas itu kita terima, kita dengan sukacita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh? Misalnya kita dihunjuk sebagai panitia pembangunan yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan sebuah gereja misalnya. Ada banyak orang ketika panggilan itu diberikan kepada dia, dengan sukacita dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak sedikit juga orang ketika menerima panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidupnya, ada banyak 1000 alasan dibuatnya untuk menolak pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah pekerjaan yang tidak menguntungkan secara materi, menyita waktu, menyita pikiran, bahkan harus memberikan sesuatu untuk bisa mensukseskan acara tersebut. Saudara-saudara, pesannya yang mau disampaikan kepada kita adalah, siapapun kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, ketika ada sebuah perintah untuk melakukan tugas pelayanan, mari dengan sukacita, dengan pasrah melakukannya. Kalau mungkin kita merasa kita tidak mampu, yakinlah Tuhan akan memampukan kita. Sebab pekerjaan yang kita lakukan bukanlah pekerjaan manusia, tapi Tuhanlah yang mengutus kita, mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaannya. Untuk itu bersukacitalah ketika hari ini atau masa yang akan datang engkau menerima sebuah tugas, sebuah pelayanan untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan pelayanan yang diberikan kepadamu. Dengan sukacita itu harus kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerelaan untuk memberi kepada Tuhan. Kita melihat yang mempunyai keledai muda itu tadi, begitu melihat murid Tuhan Yesus melepaskan keledainya sebagai manusia, tentu dia tidak rela atau mungkin ada rasa marah. Tapi perkataan Tuhan memerlukannya itu membuat hatinya menjadi luluh. Kenapa? Karena ada sebuah pemahaman seperti kami sampaikan tadi, memberi kepada Tuhan itu merupakan sebuah kehormatan kepada Dia. Dan satu hal yang harus dipahami oleh kita adalah, apa yang kita punya hari ini sesungguhnya itu semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika
diberikan kepada kita itu adalah anugerah. Boleh kita dapatkan dalam hidup kita. Ada banyak orang melakukan sesuatu yang mungkin lebih daripada usaha kita, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Tapi karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita, maka kita boleh memiliki sesuatu, segala sesuatu yang kita miliki hari ini. Saudara-saudara, untuk itu tantangannya kepada kita adalah ketika engkau dimintai sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, bagaimanakah sikap kita? Ketika Tuhan memerlukan apa yang ada pada kita, mungkin pikiran kita, mungkin waktu kita, atau mungkin harta yang ada pada kita, atau jabatan yang ada pada kita, ketika diminta untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan, bagaimanakah sikap kita? Seharusnya ketika segala sesuatu yang kita miliki dan diperlukan oleh Tuhan untuk boleh kita berikan, perintahnya adalah tidak ada alasan kepada kita untuk menolaknya. Saudara-saudara, untuk itu melalui firman Tuhan hari ini memperlengkapi kita, agar dalam kehidupan kita, kita boleh memberi kepada Tuhan dari apa yang sudah kita miliki hari ini. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana memberi kepada Tuhan. Dalam sebuah ibadah sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu yang saat itu berumur rata-rata sekitar 8-12 tahun, tentang pentingnya memberi persembahan kepada Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mulai bercerita tentang sebuah kisah Alkitab mengenai persembahan seorang janda miskin yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ketika guru-guru sekolah minggu ini bercerita kepada anak-anak sekolah minggunya, anak-anak sekolah minggu tersebut mendengarkan dengan serius, dengan antusias sekali. Tidak ada orang yang berbicara, karena memang guru sekolah minggunya menceritakan dengan baik sekali begitu. Ketika sang guru menekankan bahwa janda miskin hanya memberi 2 peser, tapi itulah semua yang ada pada janda miskin itu. Anak-anak begitu terpana karena mereka mendengar walaupun ibu seorang janda miskin, dia bisa memberi semua yang dimilikinya. Dan setelah itu guru sekolah minggu bertanya, apakah anak-anak sekolah minggu bersedia memberi kepada Tuhan ketika kamu nanti mempunyai uang 1 miliar? Anak-anak sekolah minggu semua bersorak, bersedia. Gitu. Apakah anak-anak sekolah minggu bersedia memberi kepada Tuhan apabila nanti kamu punya uang 100 juta? Bersedia. Demikian juga anak-anak sekolah minggu menjawabnya. Apakah anak-anak sekolah minggu bersedia memberi kepada Tuhan ketika engkau nanti punya uang 1 juta? Semua juga berteriak, semua mengatakan bersedia. Dan terakhir ditanya oleh guru sekolah minggu, apakah engkau bersedia memberi 10.000 kepada Tuhan? Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu menjawab, bersedia. Tapi ada seorang anak sekolah minggu yang bernama Leo terdiam dan duduk. Dia tidak menjawabnya, bahkan menggeleng-gelengkan kepala. Dan pada akhirnya gurunya bertanya, kenapa kamu menjadi duduk? Tidak menjawab apa yang guru tanyakan kepadamu. Leo pun mengatakan begini, kalau 1 M 10
100 juta, 1 juta saya tidak punya. Yang saya punya hanya 10.000. Dan kalau saya memberikan yang 10.000 ini, maka saya tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis. Saudara-saudara, demikianlah sifat yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita seringkali mudah untuk berjanji, tapi ketika kita mempunyai apa yang kita janjikan, janji kita bisa merubah karena kita merasa itu menjadi rugi untuk kita memberi. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, nilai kehidupan seseorang sesungguhnya bukan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, tapi nilai kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita mampu berikan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itu pesannya, ketika engkau memiliki sesuatu dan Tuhan memerlukannya, jangan ragu-ragu untuk memberi, sebab Tuhan pasti membalaskannya dengan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang mau disampaikan melalui khotbah ini adalah menyambut Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Menyambut Yesus melalui cara kehidupan kita. Kalau di ayat ini tadi, Hosanna, itu yang diteriakkan oleh orang banyak itu. Apa sebenarnya arti Hosanna? Hosanna berasal dari 2 kata Ibrani, asal kata yasa, yang artinya membebaskan atau menyelamatkan, dan ana, yaitu memohon atau meminta. Kalau kedua kata ini digabungkan, Hosanna secara harfiah berarti kami mohon selamatkan kami, atau kami mohon bebaskanlah kami. Saudara-saudara, hal tersebut mengingatkan kita agar Tuhanlah yang senantiasa menjadi andalan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Agar dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita senantiasa mampu bersorak dengan mengatakan, Hosanna, Tuhan, selamatkanlah kami, atau bebaskanlah kami dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan. Artinya hanya Tuhanlah sebagai penolong kita, hanya Tuhanlah andalan kita yang akan membebaskan kita dari dalam setiap persoalan kita. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan pesta Palma, atau dalam bahasa Pak dikatakan pesta lambe, merupakan sebuah ekspresi atau bentuk penyambutan kita untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan seraya tetap berseru dan berharap kepada Tuhan, agar Tuhanlah kiranya keselamatan kita. Tuhanlah kiranya menjadi harapan pemelihara di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini semakin memotivasi kita, menguatkan kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk selalu mampu melakukan panggilan, mampu memberi, dan mampu senantiasa bersorak meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa memelihara hidup kami, agar kami boleh hidup senantiasa
seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.